siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami dalam waktu PBSI Berbicara Jilid 4. Salam satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas mengenai BIPA, Bahasa Indonesia bagi penutur asing, dengan tema bahasa dan sastra sebagai kunci, membuka peluang dalam pendidikan, kreativitas, dan profesi di era modern. Saya, Rehani Ikhlas, sebagai moderator dalam acara hari ini. Saat ini telah hadir di tengah kita seorang narasumber yang luar biasa, inspiratif, dan tentu saja sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Kak Fiona Humairo SPD, yang akan menemani obrolan kita pada hari ini. Sebelum memulai obrolan, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita dengan membacakan biodata beliau. Nama: Fiona Humairo SPD, tempat tanggal lahir Jakarta 1 Juli 2002, alamat Jalan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nomor ponsel terlampir, email terlampir. Riwayat pendidikan SMPN 175 Jakarta, SMKN 57 Jakarta, UHAMKA. Riwayat organisasi MPK, SMKN 57 Jakarta, Hima PBSI UHAMKA, DPM FKIP UHAMKA. Moto hidup: sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Setelah mengetahui sedikit tentang profil narasumber, mari kita mulai obrolan menarik tentang BIPA bersama Kak Fiona Humairo. Gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah aku baik. Hani gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik juga Kak. Tadi gimana perjalanannya Kak menuju ke sininya? Lancar sih, nggak ada macet-macet sama sekali. Alhamdulillah dipermudahkan ya Kak. Ya, alhamdulillah. Nah Kak Fiona, bisa Kakak ceritakan sedikit bagaimana awal mulanya sampai Kakak tuh bisa masuk dan tertarik di dunia BIPA? Gimana aku bisa tertarik dalam BIPA nih ya? Aku itu mempunyai mimpi mau kerja di luar negeri gitu awalnya ya. Terus mungkin belum rezekinya, belum kesampaian sampai sekarang. Tapi karena aku kuliah di UHAMKA ini di prodi atau program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kita diberi kesempatan ditambah mata kuliah BIPA. BIPA itu apa sih? Bahasa Indonesia Penutur Asing, dimana kita mengajar penutur-penutur asing ini mempelajari bahasa Indonesia. Nah, aku mungkin ada kesempatan nih untuk luar negeri dengan mempunyai mimpi mengajar penutur asing ini belajar bahasa Indonesia, seperti itu. Tapi kalau boleh tahu sebelumnya Kakak udah pernah ke luar negeri? Oh, belum pernah. Berarti Doain aja ya. Amin. Tahun ini Kak? Amin ya Allah. Semoga rezeki aku. Amin. Kalau boleh tahu Kak, pengalaman yang paling berkesan yang Kakak alami saat mengajar atau mengikuti program BIPA itu apa Kak? Oh, yang paling berkesan nih ya. Waktu aku masih menjadi mahasiswa gitu ya, pada saat mata kuliah BIPA ini, dosen pengajar BIPA mendatangkan mahasiswa dari luar negeri atau pertukaran pelajar dari luar negeri deh, kayaknya dari, kalau nggak salah waktu itu dari Kenya, ada beberapa mahasiswa. Nah, kita di sana praktik langsung di dalam kelas bagaimana cara berbicara dengan mereka menggunakan bahasa Indonesia, karena kan kalau di dalam BIPA itu bukan dilarang keras ya, boleh menggunakan bahasa asing tapi tidak sering, karena apa yang kita pelajari saat itu adalah bahasa Indonesia, seperti itu. Itu sih yang paling menarik menurut aku. Oh, gimana caranya orang asing itu berbicara bahasa Indonesia kayak gitu ya Kak? Iya, betul. Oke. Selama Kakak ngajar atau selama Kakak mengikuti program BIPA itu ya Kak, orang luar itu paling sulit tuh mengucapkan kata atau kalimat apa ya Kak? Wah, apa ya? Mungkin bukan kata atau kalimat ya, dia lebih kepada huruf. Oh, huruf. Iya, karena beberapa negara itu bahasa asing ya,
tidak sejelas alfabetnya itu tidak sejelas bahasa Indonesia. Oh, iya. Kalau bahasa Indonesia kan jelas banget ya, A, B, C, D. Nah mereka tuh ada beberapa yang tidak mempelajari atau yang tidak didasari huruf-hurufnya itu oleh alfabetnya nggak sih? Iya, bener. Iya. Paling susah tuh huruf apa biasanya? R ya kayaknya. Kayaknya R, S, iya, V juga V. Oh, V juga Hmm. susah ya. Iya susah itu. Konsonan sih, huruf-huruf konsonannya. Kalau huruf vokal pasti mereka bisa. Oh bisa ya. Iya. Mungkin sesi selanjutnya yaitu tanya jawab dari question box di IG Himal PBSI ya Kak. Oke. Yang pertama itu ada kira-kira nih Kak, metode dan strategi apa yang efektif untuk mengajar BIPA kepada penutur asing yang latar belakang bahasanya itu berbeda? Oke, untuk metode dan strategi yang efektif gitu ya, ada beberapa metode dan beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu ada metode langsung, lalu berarti strateginya tatap muka gitu ya, kita saling berinteraksi langsung dengan penutur asingnya. Lalu ada juga metode grammar translation method namanya, atau metode terjemahan tata bahasa. Strateginya itu kita menggunakan multibahasa di dalam ruangan kelas, atau bukan ruangan kelas sih, di mana media kita mempelajari atau belajar BIPA ini ya. Atau mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing ini. Nah, untuk di strategi multibahasa ini bisa digunakan pada saat kan BIPA ini sebelumnya ada 6 level. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Nah, B1 sampai B3 itu berarti dia masih standar atau masih pemula banget gitu ya dibilangnya. Nah, BIPA 4 sampai 6 itu dia udah fase, kalau kita bilang fase gitu ya. Nah, untuk yang multibahasa ini dia cukup sampai B3. B3 ke atas sampai B6 itu kalau bisa full menggunakan bahasa Indonesia dalam pembelajarannya, seperti itu. Ya itu aja. Biasanya kalau misalnya itu kan tadi ada pembagiannya kayak dari B1 sampai B6. Iya. Nah, yang B1 sampai B3 itu kan adalah untuk pemula. Iya. Nah, kalau pemula itu biasanya untuk apa dia belajar bahasa Indonesia tuh kenapa gitu kan? Oh, kalau enggak sih sebenarnya nggak dikategorikan seperti itu ya. B1 B3 B1 sampai B6 nggak dikategorikan seperti itu. Bebas, karena kategorinya itu hanya untuk misal mereka tujuannya ke Indonesia untuk apa? Pertama, untuk di bagian akademik, misal mereka pelajar mau melanjutkan pendidikan di Indonesia. Terus yang kedua, mereka sebagai turis atau tamu gitu ya ke Indonesia. Nah, itu nggak dibatasi sih sebenarnya. B1 sampai B6 bisa di kedua itu ya. Nggak ada gitu. kayak kelas-kelasnya gitu ya? Iya, nggak ada sih. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu boleh. bagaimana prospek tenaga kerja di bidang BIPA itu sendiri Kak? Oke, ada beberapa prospek tenaga kerja di bidang BIPA ini ya. Yang pertama itu untuk di dalam negeri. Di dalam negeri ini sendiri, kita sebagai pengajar BIPA bisa mengajar di lembaga formal maupun lembaga yang non formal. Lembaga formalnya seperti apa sih? Seperti di universitas. Seperti itu. Lalu untuk yang informal itu apa sih? Ada di Indonesia ini menyediakan berbagai kursus bahasa Indonesia untuk para penutur asingnya. Nah, mereka yang berminat untuk melanjutkan pendidikan yang tadi aku bilang, atau mereka sebagai turis atau tamu, kan mereka memiliki tujuan dan minat masing-masing ya, untuk melanjutkan pendidikan atau untuk ya turis atau tamu untuk mempelajari budaya Indonesia lebih dalam. Nah, mereka merasa dengan mempelajari bahasa Indonesia lebih dalam ini nih, mereka dapat lebih luas aja gitu berada di Indonesia seperti itu. Terus selanjutnya untuk prospek yang keluar negerinya nih ya, sama bisa juga mengajar di universitas luar negeri, karena sekarang di luar negeri itu beberapa universitasnya ada program studi bahasa Indonesia. Yang aku tahu itu ada di Australia, dia sudah ada tuh pelajaran bahasa Indonesia. Di Korea beberapa juga udah ada, Thailand juga.
Terus selain di lembaga universitas juga bisa di KBRI sebagai apa? Sebagai penerjemah atau penyedia kursus bahasa di luar negeri itu. Lalu kalau misalnya kita ada program pertukaran budaya gitu ya, kayak mereka-mereka aja yang ke luar negeri, yang ke Indonesia seperti itu. Nah, itu aja sih. Berarti banyak, sangat banyak prospeknya ya, Ya, Kak. betul. Nah, ini mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu hal apa saja yang perlu dikuasai untuk menjadi pengajar BIPA? Oh, apa ya yang perlu dikuasai untuk menjadi pengajar BIPA? Mungkin yang pertama, karena kita mengajar bahasa Indonesia, kita harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar gitu, yang udah kompeten lah seperti itu. Dari penguasaan tata bahasanya, kosakatanya, dan keterampilan berbicaranya itu harus baik. Nah, lalu kita juga harus menguasai metode pengajaran bahasa asing yang udah tadi tuh kita bahas. Nah, selanjutnya ada juga kita sebagai pengajar bahasa Indonesia kepada penutur asing nggak hanya mengajarkan mereka tata bahasa, kosakata, nggak hanya itu. Kita juga harus mendalami budaya yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena kita dengan adanya kesempatan mengajar penutur asing tersebut, kita dapat memperkenalkan budaya Indonesia lebih dalam kepada mereka gitu. Itu salah satu keuntungannya. Tapi Kak, untuk mengajar BIPA ini, kita tuh diwajibin juga nggak sih untuk bisa bahasa asing juga, contohnya kayak bahasa Inggris gitu? Oh, setidaknya ada basicnya lah. Betul. Setidaknya kalau nggak bisa mengucapkannya, bisa menerjemahkannya. Iya betul ini. Iya. Mungkin kita bisa ke pertanyaan yang keempat ya. Oke. Apa tantangan terbesar dalam mengajarkan budaya Indonesia kepada penutur asing melalui BIPA? Untuk pengajar yang pemula mungkin iya ya, karena kan mereka belum bisa betul gitu ya untuk berbahasa Indonesia. Berarti kita menggunakan strategi yang tadi tuh Hani, yang multibahasa. Mau nggak mau kita bisa berbahasa dasar bahasa mereka, bahasa ibu mereka. Misal berbahasa Inggris ya, kita sedikit-sedikit lah memahami bahasa Inggris. Karena bisa saja mereka belum tahu bahasa Indonesia yang harus diucapkan itu seperti apa. Jadi mereka menyampaikannya dengan bahasa Inggris. Untuk kita memahami itu, kita harus memahami bahasa Inggris dong. Nah ya seperti itulah, boleh. Tapi kalau berarti kayak boleh gak menguasai bahasa Inggris, tapi setidaknya tuh bisa punya basic sedikit lah ya, mengenai untuk bahasa Inggris itu sendiri, bahasa asingnya ya. Oh, tantangan terbesarnya nih dalam mengajarkan budaya Indonesia. Yang pertama tentu saja kita berbeda budaya nih ya. Ada perbedaan persepsi budaya. Beberapa nilai budaya di Indonesia seperti konsep sopan santun dan kolektivitas mungkin sulit dipahami oleh para penutur asing dari budaya yang lebih individualis. Kayak kita aja kalau ke negara luar gitu ya, pasti agak-agak culture shock nggak sih? Culture shock apa lah itu disebutnya. Nah, waktu itu yang mahasiswa dari luar negeri masuk ke kelas yang dari ini, mereka tidak, kan mereka apa ya, pokoknya waktu itu kita mau ngajak salaman nih, kayak salaman, kenalan, salaman, mereka asing dengan itu, mereka hanya nunduk doang gitu, nggak ada tuh salaman kayak kita. Terus kita harus membuat mereka paham kan akan budaya kita, terus kita juga harus memahami budaya mereka seperti itu. Terus selanjutnya tantangannya apa lagi ya, bahasanya kali ya, bahasa lokal di Indonesia ini sendiri kan daerahnya wow banyak banget, kita dari Sabang sampai Merauke, ada beribu-ribu pulau, banyak banget, dan itu setiap daerah memiliki bahasa lokalnya sendiri masing-masing. Betul. Nah terus dengan adanya itu penutur asing juga sebenarnya mereka penasaran gitu ya dengan bahasa lokal, bahasa Indonesia, tapi gimana ya,
karena saking banyaknya gitu. Mungkin alangkah baiknya mereka mempelajari bahasa Indonesia yang basic dulu nggak sih gitu. Selanjutnya ada lagi mungkin perbedaan pandangan budaya, stereotip budaya seperti itu, yaitu menghadapi dan meluruskan pandangan stereotip tentang Indonesia. Kan kita nggak tahu ya negara kita dikenal seperti apa di luar gitu ya, di negara orang tuh negara kita seperti apa. Nah jadi mungkin kalau misalnya mereka belajar kesini untuk belajar bahasa Indonesia, nggak kesini doang sih atau tidak keluar gitu ya, pokoknya belajar bahasa Indonesia. Nah kita harus meluruskan stereotip atau pandangan mereka terhadap Indonesia ini. Seperti itu. Kalau misalnya tadi ada, tapi yang teman kakak yang dari Kenya itu berteman dengan berteman baik atau sekelas gitu atau gimana? Waktu itu kita beberapa pertemuan itu sih sekelas. Cuman setelah aku waktu itu di semester akhir ya belajar BIPA yang didatangkan mahasiswa dari luar itu. Jadi karena kita di semester aku itu udah nggak belajar BIPA lagi, kita nggak ketemu lagi tuh sama mahasiswa asingnya. Entah mereka itu belajar dengan ada tingkat aku atau enggak, aku kurang tahu ya. Tapi ketemu sama kakaknya itu berapa lama? Berapa kali? Wow, pertemuan ya aku lupa, tapi lebih dari 2 atau 3 kali lebih deh dari itu. Sesering itu karena sih sering. Iya, karena waktu itu strategi yang digunakan oleh dosennya ini kita dibagi per kelompok. Masing-masing kelompok menyiapkan pembahasan tertentu gitu ya mengenai budaya Indonesia, makanan, makanan-minuman khas Indonesia, terus kayak tarian khas Indonesia, landmark Indonesia atau dari ibu kota Jakarta itu seperti apa, transportasinya seperti apa, pokoknya berbagai macam budaya mengenai Indonesia kita kenalkan kepada mereka. Dan itu kan kelompoknya lumayan banyak ya Hani, jadi membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah itu lumayan deh tuh berapa pertemuan, aku kurang tahu, aku lupa. Gitu waktu itu kakak kebagiannya dapat pembahasan apa tuh? Apa ya, aku waktu itu kayaknya makanan khas Indonesia deh, karena inget banget aku bawa gemblong sama satu lagi aku bawa apa ya, aku suruh mereka nyobain kan, terus kayak wah suka-suka gemblong rasanya gimana, manis kata mereka. Aku dapat tugas, jadi waktu selain yang perkenalan di kelas itu dapat tugas untuk mewawancarai orang asing di kota tua. Nah tapi waktu itu aku pengenalannya transportasi, terus aku kenalin ke dia itu apa ya, bemo. Karena dia nggak tahu bemo, akhirnya aku bilang bemo like tuk-tuk in Thailand. Aku bilang kayak gitu pakai bahasa Inggris. Karena mereka paham. Oh bilang gitu, kamu harus coba, aku bilang kayak gitu kan. Terus mereka oke, nanti aku coba kayak gitu. Seru banget kan. Kamu juga kan? Seru juga. Itu juga tugas UAS aku kak. Iya, terus pas kita ngenalin itu kan emang dari dosennya tuh bilang kayak nggak usah minta berharap dikasih apa-apa gitu ya, tapi mulai dari Rusianya itu kayak ngasih kita uang gitu loh. Oh iya. Kenapa mereka ngasih? Enggak tahu, mereka maksa banget gitu kita terima. Akhirnya udah kita terima gitu karena mereka benar-benar semaksa itu. Tapi mereka suka sama makanan yang kita bawa dari dulu. Iya. Aku jadi penasaran sama teman kakak yang dari Kenya itu. Nah, dari pandangan dia tuh kak perihal Indonesia tuh apa gitu yang disampaikan sama kakak? Disampaikan sama aku terkait Indonesia kepada mereka gitu ya. Wah, aku pertama yang aku kenalin ke mereka kan makanan itu ya. Iya. Nah selanjutnya dari makanan, karena aku orangnya suka jalan-jalan, jadi aku merekomendasikan tempat-tempat wisata di Jakarta ini. Aku bilang kalian harus ke kota tua. Terus kata mereka udah pernah waktu awal datang langsung ke kota tua. Terus aku bilang, aku mikir aku mau nyaranin ke mereka kemana lagi nih. Aku bilang ke Monas sudah belum? Oh kayaknya belum. Terus ke Perpustakaan Nasional belum? Oh apa enggak ikut aku aja yuk sekarang. Akhirnya aku ngajakin ke bengkel sastra. Tapi mereka seneng juga sih karena kita nyanyi-nyanyi kan di sana. Terus sempat ke Terus selain itu kan aku juga sempat membantu dosen
mengajar bahasa Indonesia kepada mahasiswa Palestina ya, yang di sini juga Palestina. Tapi aku ikutnya hanya beberapa kali pertemuan untuk meluruskan sedikit-sedikit aja sih terkait bahasa Indonesia kepada dia gitu ya. Nah, aku kenalin yang ke dia juga tempat-tempat wisata karena aku suka jalan-jalan. Jadinya gimana ya, aku kenalin itu ke mereka sih. Dan responnya baik Baik banget. Bahkan kayaknya kemarin dia sempet ke yang tempat aku rekomendasiin deh. Aku ngerekomendasiin Pulau Seribu itu. Cantik banget kan Pulau Seribu di Jakarta gitu. Jakarta punya pantai yang sebagus di Pulau Seribu gitu. Dia ke Pulau Seribu. Aku sih lihat di snapgramnya ya. Oh, tapi nggak sama kakak? Enggak sama aku. Karena kita jujur interaksinya pada saat itu aja sih. Di luar nggak begitu banyak interaksi. Berarti kayak di luar kampus itu nggak ada janjian gitu? Iya, nggak ada. Karena kita keburu lulus juga sih waktunya. Soalnya mahasiswa luarnya datangnya pas kakak udah di akhir-akhir ya. Betul. Nah, mungkin kita bisa ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Apa yang perlu dipersiapkan oleh pengajar BIPA untuk memfasilitasi pemahaman budaya Indonesia kepada penutur asing? Oke, yang pertama mungkin ya, yang harus kita persiapkan sebagai pengajar BIPA itu ada materinya, materi visual. Karena kalau misalnya kita cantumkan hanya dalam bentuk tulisan-tulisan, mereka akan kesulitan paham. Alangkah baiknya kita tampilkan juga visualnya atau gambar-gambar yang menarik lah. Seperti itu, bisa gunakan ya tadi gambar yang menarik, video, atau juga bisa memperkenalkan musik Indonesia nih kepada mereka. Karena jujur aku sendiri untuk mempelajari bahasa asing lebih mudah pada saat mendengarkan musik. Kalian juga gitu nggak? Betul. Aku sama itu juga sih, nonton film. Oh iya, aku Tapi juga subtitlenya yang di bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris ya. Iya. Oke, selanjutnya yang harus kita persiapkan itu juga seperti simulasi budaya mungkin di dalamnya. Kita bisa melakukan simulasi interaksi budaya seperti contohnya itu cara makan menggunakan tangan. Di Indonesia kita mah begini-begini ya pakai tangan. Kalau mereka mungkin ada beberapa yang nggak terbiasa menggunakan tangan. Itu kan ciri khas kita ya sebagai orang Indonesia, kita perkenalkanlah ke mereka. Makanan tapi pakai tangan. Makan pakai tangan, itu makan nasi ya, harus pakai tangan. Selanjutnya juga kita perlu menyiapkan praktek tentunya ya, kegiatan praktis seperti kita bisa mengajarkan budaya atau bahasa Indonesia ini melalui kegiatan. Beberapa kegiatan yang bisa kita ajak gitu ya mereka untuk belajar, kayak apa ya, memasak makanan khas Indonesia gitu, atau membuat kerajinan tradisional Indonesia gitu. Cuman kayaknya yang paling terjangkau bisa kita lakukan itu yang memasak. Kalaupun kerajinan, kita ajak ke museum batik nggak sih? Museum batik kita belajar membatik, terus museum keramik kita belajar, tahu nggak Hani, yang membuat tanah liat itu loh. Aku suka lihat loh di TikTok. Oh gitu ya. Tanah liat terus nanti bikin guci atau gelas gitu. Betul. Itu sekarang ada loh di museum keramik di Kota Tua kayaknya. Terus selanjutnya kita bisa melakukan kunjungan budaya nih. Kunjungan budaya seperti apa? Kalau memang memungkinkan ya untuk mengajak penutur-penutur asing atau pembelajar BIPA ini ke tempat budaya, ya balik lagi seperti ke museum atau pertunjukan seni. Kan tujuan utama kita untuk memperkenalkan bahasa Indonesia dan budaya Indonesia nggak sih? Iya. Nah, selanjutnya juga kita bisa melakukan pendekatan naratif nih. Kayak gimana sih pendekatan naratif itu? Kita bisa menceritakan kisah atau sejarah yang menarik gitu untuk memperkuat nilai budaya tertentu. Kan budaya kita banyak banget ya, masing-masing daerah mempunyai adat istiadatnya sendiri, cerita rakyatnya beda-beda. Nah, bisa deh tuh kita perkenalkan ke mereka. Menggunakan bahasa apa? Bingung dong kalau mereka belum bisa pakai bahasa Indonesia. Kita bisa memperkenalkannya menggunakan bahasa Inggris, tapi untuk selanjutnya menggunakan bahasa Indonesia seperti itu.
ada lagi nih pertanyaannya. Oke. Nah, ini pertanyaannya tuh, seberapa besar sih Kak peran dari media sosial dalam pembelajaran MIPA sekarang ini? Oh, besar perannya media sosial terhadap pembelajaran MIPA. Oke, mungkin karena sekarang teknologi digital ini udah canggih banget ya, beda sama yang zaman dulu, yang bahkan orang ngelirik media sosial aja enggak. Sampai saat ini setiap waktu, setiap saat kalau ada internet, kita bisa buka-buka media sosial. Berarti penting banget tuh media sosial. Kita dapat gunakan dengan baik media sosial itu untuk pembelajaran MIPA. Seperti itu, perkenalan melalui apa ya, kalau dari Instagram kita bisa dari story-storynya, seperti itu nggak sih? Dari YouTube kita bisa bikin video pembelajarannya, ya nggak sih? Dan yang paling banyak digunakan sekarang TikTok nggak sih ya nih? Kamu main TikTok nggak? Enggak nih. Jujur enggak, aku tuh TikTok kurang aktif, tapi Instagram aktif banget. Oke, mungkin kita bisa ke sesi 2, lanjut ke sesi 2, yaitu ngobrol santai juga, tapi sesi 2 pertanyaannya untuk selanjutnya. Oke, pertanyaannya, apakah jurusan lain selain PBS itu bisa mengajar MIPA gitu Kak? Oh, untuk jurusan lain selain PBSI gitu ya? Iya. Kalau aku menilainya bisa aja sih, nggak ada batasan untuk orang mengajar bahasa asing kepada penutur asing gitu ya. Bahasa Indonesia kepada penutur asing. Kenapa? Karena kan bahasa ibu, bahasa pertama kita bahasa Indonesia. Kalau memang kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehari-harinya, bisa aja kita mengajarkan kepada penutur asing itu bahasa Indonesia. Nggak harus dari jurusan PBSI sih, tapi dikhususkan jurusan PBSI. Kenapa? Karena jurusan PBSI ini kan ada tata-tatanya ya untuk mempelajari tata bahasa Indonesia, kosakata bahasa Indonesia, seperti itu. Kalau misalnya PBSI itu sendiri lebih mendalami lagi ya Kak? Iya, betul. Ya, kalau misalnya jurusan selain PBSI bisa juga, cuman mungkin pengajarannya tuh lebih ke basic aja gitu ya kan? Nah, Tergantung orangnya juga sih Hani. Iya. Kalau misalnya mereka emang mau memperdalam pembelajaran bahasa Indonesia dan berniat untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing, mereka pasti bisa. ada lagi pertanyaan selanjutnya, yaitu kegiatan seperti apa yang dapat meningkatkan kemampuan belajar MIPA Kak? Wow, kegiatan seperti apa ya? Kegiatan seperti kemampuan kita mengajar MIPA atau apa nih? Kemampuan belajar MIPA? Belajar MIPA. Iya, berarti lebih ke Pembelajarannya. iya, motivasinya Oh. biar supaya lebih semangat untuk. Tapi ini kemampuan belajar MIPA berarti kita yang belajar Belajar MIPA-nya. MIPA-nya, Iya. Kalau aku sendiri ya, untuk meningkatkan mungkin motivasi untuk belajar MIPA atau keyakinan aku untuk mempelajari MIPA ini bagaimana? Pertama ya karena mimpi aku sebelumnya yang di awal aku sebutkan. Terus yang kedua, aku konsisten seperti belajar dari bagaimana cara orang lain belajar atau mengajar MIPA. Aku berharap aku bisa mengajar seperti orang itu. Karena banyak ya di YouTube, balik lagi ke media sosial, seberapa pentingnya ya. Ini YouTube yang aku gunakan. YouTube itu buat aku menonton video pembelajaran MIPA. Banyak banget loh di YouTube. Kalian kalau misalnya memang berminat untuk mengajar bahasa Indonesia gitu kepada penutur asing, banyak banget loh cara-caranya di YouTube. Bahkan mereka pada saat mengajar pun ada yang sambil direkam loh. Jadi kita bisa mengetahui suasana di dalam kelas bagaimana sih saat mengajar orang asing gitu, belajar bahasa Indonesia seperti itu. Ini mungkin ada lagi. Pengalaman apa saja yang kakak dapatkan selama mempelajari MIPA? Pengalaman apa saja yang aku dapatkan? Oh, kayaknya nih ya, aku merasa setelah aku belajar MIPA, harusnya kan bahasa Indonesia aku yang makin bagus gitu ya. Tapi tiba-tiba aku bisa bahasa asing, khususnya bahasa Inggris gitu ya. Mungkin
awalnya kita tidak sadar bahwa kita bisa menggunakan atau mengucapkan bahasa Inggris gitu. Tetapi setelah kita mempelajari BIPA, kita bisa loh meningkatkan kemampuan berbahasa asing kita juga, bukan hanya mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asingnya itu sendiri seperti itu. Terus selanjutnya apa ya yang menarik pada saat aku belajar BIPA itu, bertemu banyak orang-orang baru sih, orang-orang asing. Mereka memperkenalkan budaya mereka, aku memperkenalkan budaya dari Indonesia itu sendiri. Itu seru banget sih Hani, diskusi seperti itu aku suka. Iya, bertemu-temu orang-orang baru juga ya. Iya. Oke, mungkin diskusi kita kali ini benar-benar menarik. Kita telah membahas berbagai hal dari BIPA ini sendiri. Dari obrolan ini, kita dapat memahami bahwasanya BIPA itu bukan hanya sekedar pembelajaran bahasa saja, tetapi juga menjadi jembatan untuk memperkenalkan budaya Indonesia itu sendiri ke dunia internasional, serta membuka peluang karir yang luas di bidang pendidikan dan kebudayaan. Untuk selanjutnya, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari obrolan kita. Obrolan ini menyoroti peran penting BIPA dalam mendukung diplomasi bahasa dan budaya Indonesia di tingkat global. Pengajaran BIPA tidak hanya tentang bahasa, tetapi juga strategi mengenalkan budaya melalui metode interaktif yang disesuaikan dengan latar belakang penutur asing. Tantangan utama dalam mengajar BIPA adalah perbedaan struktur bahasa dan kesulitan pengucapannya, yang memerlukan pendekatan komunikatif dan teknologi digital yang dalam pembelajarannya. Profesi pengajar BIPA memiliki prospek yang luas, baik di dalam maupun di luar negeri tersendiri, dengan syarat penguasaan bahasa yang baik, metode pengajaran, serta pemahaman budaya mendalam. Dengan meningkatnya permintaan terhadap BIPA, peluang bagi mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk berkontribusi dalam bidang ini semakin terbuka, menjadikan bahasa dan sastra sebagai kunci pendidikan, kreativitas, dan karir di era modern. Terima kasih banyak Kak Fiona atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan. Tentunya ini akan sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya. Sebelum acara ini berakhir, mungkin dari Kak Fiona sendiri ingin menyampaikan pernyataan penutup mengenai BIPA. Kalian harus percaya dengan kemampuan diri kalian sendiri. Jangan kalian kadang ada yang takut sendiri loh untuk kayaknya BIPA tuh harus berbahasa asing gitu deh. Jangan percaya diri. Jadi gak percaya diri. Harusnya pede aja kita. Seiring berjalannya waktu, kita kan juga belajar sebagai pengajar. Pasti lama-lama bisa deh. Jangan takut, harus percaya diri. Lakukan aja ya. Betul. Baik, terima kasih atas pernyataan penutupnya Kak. Demikianlah waktu PBSI berbicara jilid 4 episode pertama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak mendapatkan manfaat dari diskusi kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Fiona. Sampai ketemu lagi. Bye bye.